kita boleh beribadah bersama-sama cuman meskipun di rumah, tapi adik-adik sekolah minggu tetap harus semangat, tetap harus rajin, tetap harus bersukacita. Karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan hadir. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu anak-anak GKJ Sedayu. Kiranya Tuhan berkenan hadir memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji nama Tuhan dulu. Lagunya apa, Jeman? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita pujikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dibawakan oleh Kak Eni. Kita panggil yuk. Kak Eni. Kak Eni. 1, 2, 3. Kak Eni. Nah, terima kasih Jevan, terima kasih Kak Septi. Anak-anak sekolah minggu, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu
8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Kak Krismus. Yuk kita panggil Kak Krismus. Kak Krismus. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Mbak Emi. Ayo, siapa yang mengerti maksudnya firman Tuhan tadi? Susah ya adik-adik ya. Nah, supaya kita mengerti maksudnya firman Tuhan yang dibacakan oleh Mbak Emi tadi, mari kita mendengarkan cerita. Pak Kris mau bercerita. Ceritanya adalah tentang Nokut. Nokut maksudnya adalah si Nowo yang penakut. Nah, adik-adik, siapa yang pernah takut? Ayo tunjuk tangan. Nokut itu atau Nowo itu dia takut anjing. Wow. Takut sama coro. Wow. Takut sama petir. Sama kodok. Tapi yang paling ditakuti adik-adik adalah itu loh, geng yang ada di kelas mereka itu loh, namanya geng Bajul. Wow, itu geng Bajul itu kejam sekali, nggak punya rasa belas kasihan. Nah, ceritanya gini adik-adik. Suatu saat ketika sekolahnya Nowo itu libur, mereka pergi bertamasya ke Pulau Bali. Pasti asik dong. Siapa yang pernah ke Bali? Saya pernah ke Bali. Nah, ketika mereka sampai di Bali, mereka harus menginap di suatu penginapan. Tapi yang paling sial adik-adik, Nowo satu kamar dengan geng Bajul. Gak enak dong, pasti gak enak sekali. Tanpa disengaja, Nowo melihat Bajul dan teman-temannya itu menyembunyikan topinya Kristo, teman satu kelas mereka. Lalu Bajul melihat, kamu lihat ya? Terus Nowo bilang, iya bang, iya mas. Awas ya, jangan sampai kau kasih tahu sama Kristo. Kalau sempat nanti kau kasih tahu ke Kristo. Nih akibatnya. Iya mas, iya mas. Benar loh, katanya Bajul. Iya mas, katanya Nowo. Nah, pendek cerita, mereka tidur. Besok paginya mereka bangun, mandi, lalu sarapan. Mereka semua bersama-sama pergi ke Tanah Lot. Wow, itu biasanya tempat yang disukai oleh wisatawan. Pas di perjalanan, Kristo bilang, topiku kemana ya? Dia cari-cari. Siapa yang lihat ya? Dia baru sadar kalau topi kesayangannya hilang. Terus Nowo mau bilang, ketahuan sama Bajul. Bajul bilang, awas, jangan bilang-bilang. Akhirnya Nowo juga berani. Dia cuma gemetar. Iya mas. Nah, mereka terus melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di dekat pura yang ada di Tanah Lot. Itu biasanya yang banyak dikunjungi oleh orang, itu tempat yang wisatawan itu. Untuk menuju ke sana, itu harus melewati jembatan kecil. Nah, ketika melewati jembatan kecil itu harus dibantu oleh seorang bapak-bapak yang sudah ahli, yang sudah terbiasa membantu orang untuk menyeberang walaupun ombak besar melewati. Terus waktu itu Nowo melihat ada ombak besar, tapi orang-orang itu tetap dibantu oleh bapak-bapak untuk menyeberang ke pura. Lalu Nowo duduk di bawah pohon. Dia ditiup oleh angin. Terus dia berpikir,
seandainya aku punya keberanian seperti bapak itu ya, karena dia ditiup angin tanpa disengaja, dia di bawah pohon sambil sender. Jangan ngantuk adik-adik. Di dalam tidurnya, dalam ngantuknya Nowo, dia masih berpikir, seandainya aku punya keberanian seperti bapak itu. Lalu tiba-tiba ada anak kecil datang. Dia bilang kepada Nowo, kalau kita benar, pasti kita berani. Kita menyampaikan kebenaran kalau sudah sesuai dengan prosedur, kenapa tidak? Kalau kita sudah benar, mati pun tidak jadi masalah. Wah, Nowo berpikir, ya juga ya, pikirnya Nowo. Nah, pas ada ombak, wush, itu orang-orang berlarian. Itu tadi anak kecil mau dihempas sama ombak, lalu Nowo tiba-tiba berani, dia tolong itu anak kecil, syuk, dipeluk di bawah. Wah, nggak kena ombak. Anak kecil yang memegang bahunya. Wah, Nowo senang. Ternyata yang memegang bahunya Nowo itu Bu Deborah, guru mereka. Kaget dia lihat, ternyata Bu Deborah yang membangunkan dia, pegang bahunya. Terus dibilang, Nowo, kenapa kamu ini? Katanya Bu Deborah. Terus Nowo bilang, maaf Bu, saya tadi kena angin, ngantuk, ketiduran. Ayo, teruskan perjalanan. Ayo, semua. Di situ juga ada gengnya Bajul. Nowo belum lepas dari pikirannya tentang omongannya anak kecil itu tadi. Kalau kita benar, kalau sudah sesuai dengan prosedur, kenapa harus takut? Karena dia ingat itu omongannya anak kecil tadi itu, Nowo langsung melihat ke arahnya Bajul dan teman-temannya. Dia bilang, ayo Bajul, kembalikan itu topinya Kristo. Bajul kaget, hah? Katanya, ya, saya bilang kembalikan. Jadi berani Nowo, padahal tadinya takut sekali. Emangnya kamu berani? Katanya Bajul. Berani? Siapa takut? Katanya. Saya melihat kamu menyembunyikan topinya Kristo. Oh, nanti kalau kamu berani, saya kasih kamu nanti kodok di kamar. Kamu berani? Katanya Bajul. Nowo bilang, berani? Hanya saya takut. Ayo sekarang yang penting kembalikan topinya Kristo. Katanya Bajul. Dalam hatinya, ketahuan deh. Akhirnya dikembalikan juga, diambil topinya, dikembalikan kepada Kristo. Bajul dan teman-temannya juga minta maaf kepada Kristo. Kristo, maaf ya, kami sembunyikan topimu, kami tidak akan mengulangi itu lagi, katanya. Sambil dia merasa malu, dia bilang ke Kristo sambil minta maaf. Kristo juga memaafkannya. Nah, dengar-dengar ceritanya, setelah kejadian itu, di kelas mereka itu, kalau ada yang benar, pasti disampaikan. Nowo jadi berani menyampaikan kebenaran. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, yang dibacakan oleh Mbak Emi tadi, kita harus berani menyaksikan, mengucapkan kebenaran apapun risikonya. Karena di situ dikatakan lebih baik menderita karena kita menyampaikan kebenaran. Adik-adik juga dimanapun, di kelas, di rumah, harus menyampaikan kebenaran apapun risikonya. Demikian ceritanya adik-adik. Oke, next. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya melalui cerita dari Nokut oleh Kak Krismus. Sekarang anak-anak sekolah minggu, Kak Emi mau kasih ayat indah kita untuk hari Minggu ini. Ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Ayat indahnya, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kak Emi ulangi sekali lagi ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Itu adik-adik. Nah, senang sekali kita sudah mengikuti ibadah kita dari awal hingga akhir. Sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Pujiannya apa, Dewa? Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama pujikan lagu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Engkau boleh memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi seluruh anak-anak sekolah minggu GKJ Sedayu dimanapun tempat berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.